ini Evermore bakal membuat konten What People Say. Konten di mana kita akan mencari opini dari topik yang telah kami sediakan. Topik kali ini adalah dilema wanita dalam memilih pasangan hidup. Kita cari dilemanya. This is what people say. This is what people say. Kamu memilih yang mana? Menunggu seseorang yang kamu sayang dalam artian pacar kamu, namun belum ada kesiapan finansial dan kepastian untuk menikahi kamu, atau menerima orang baru yang datang dalam hidupmu secara tiba-tiba namun sudah siap dalam finansial untuk menikahi kamu? Memilih pacar. Yang pertama deh kayaknya. Kalau menurut aku sih itu tergantung menerima yang baru. Orang yang gue cintain ya. Yang pertama sih. Menunggu sih. Pilih yang pertama. Yang datang tiba-tiba tapi udah siap. Kenapa mengambil pilihan itu? Kenapa milih itu? Soalnya kan dia kan pacar kita ya. Udah sama-sama sayang. Kalau misalnya emang sama-sama sayang terus milih untuk lanjutin bareng-bareng kan meskipun belum siap tapi kan pasti bakal ada persiapan bisa bareng-bareng kayak gitu, nggak harus dari laki-lakinya aja gitu. Ya kita cari bareng-bareng yuk gitu. Kita cari bareng-bareng. Perceraian ada karena masalah perekonomian. Jadi kita harus realistis. Kalau emang mau menikah, kita daripada tiap hari makan cinta, mending tiap hari kita bisa makan beras. Makan cinta. Makan cinta nggak kenyang. Kan kelihatan tuh orang kalau misalkan ada keinginan buat maju atau enggak gitu, ya aku bakal nungguin sih. Tapi kalau misalkan dia kayak nggak ada progres, stuck di situ aja, aku bakal pilih yang kedua sih. Soalnya kalau ada orang baru kan belum tentu kita sama perasaannya sama yang dulu gitu. Jadi kalau masalah kebutuhan finansial tuh kan bisa dicari bareng gitu. Ya cewek butuh duit gitu loh. Siap. Soalnya kan udah lama juga gue juga udah milih dia buat masuk ke dalam dunia gue. Karena kayak kalau udah umur 20-an ke atas udah butuh yang siap guys. Karena yang sekarang udah siap finansial. Wah, shit. Kayaknya sih udah kelar dah sama tayangan ini. Iya tunggu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya dia kayak udah nggak progres terus habis itu nggak siap juga, semakin kesini nggak siap, ya cari yang baru lah. Bagaimana jika orang tua kamu mendorong kamu untuk cepat menikah, sedangkan pacar kamu belum sanggup untuk memiliki kesiapan finansial? Kalau gitu aku bakal ngasih pengertian sih ke orang tua aku, kayak gak bisa nikah buru-buru kalau misalkan belum siap secara mental, finansial tuh nggak bisa dipaksain, daripada ntar ujung-ujungnya nikah cepet terus amit-amit ya malah bubar gitu kan. Jangan sampai tuh. Jadi kayak ya udah mending nggak usah dipaksain aja sih. Kalau misalnya orang tua sudah mendorong itu cari yang baru sih ya. Kayak misalnya kalau dia belum siap gitu, ya udah cari yang baru gitu. Tapi kalau misalnya dia, oh aku janji aku udah bisa, aku udah mapan, ini aku berusaha kayak gitu-gitu, oh ya ditunggu aja gitu. Kan life is proses kan. Jadi tunggu prosesnya aja. Tuhan juga tahu yang terbaik buat gue. Cuman kalau misalnya berkata lain, kayaknya nggak mau buang-buang waktu sama orang yang gue pilih di awal. Akan ngasih tahu sih ke orang tua karena kan itu hidup aku ya gitu. Dan menurut aku di umur aku yang sekarang aku udah harus bisa decide apa yang harus aku, ya ini kan hidup aku gitu, jadi kayak ya kenapa gitu, kayak nanti aja mah gitu. Akan memberi pengertian ke orang tua sih. Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke yakinin orang tua kali ya, karena kalau misalnya pacar aku belum siap, aku pun juga pasti belum siap gitu. Kalau misalnya sebenarnya bukan, kalau dari aku bukan dari orang tua aku atau dari pacar aku, tapi dari aku sendiri. Karena kan yang ngejalanin itu aku. Jadi kalau misalnya orang tua aku pun buru-buruin aku atau pacar aku yang buru-buruin aku, kalau akunya belum siap ya nanti dulu gitu. Karena kan harus ada persiapan mental ya, kayak gitu. Bukan hanya finansial tapi mental. Bagaimana jika ketika kamu telah memilih orang yang baru, namun setelah menikah tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, itu kamu akan ngapain? Divorce. Gampang banget. Nikah cerai. Ya maksudnya kalau emang nggak cocok ya udah tinggal. Daripada lanjut. Tapi kan Cerai. Kenapa semua cewek berpikir cerai?
Karena kalau misalnya dilanjutin lagi juga udah nggak bakalan bisa. Udah beda pemikiran. Kalau emang udah nggak nyaman ngapain harus sama-sama? Cerai aja deh ya. Cerai aja udah. Udah cerai aja, gak Ya usah. terus ada lagi yang baru finansial oke, gas lagi. Ya udah mungkin emang cuman dipertemukan aja sampai di pernikahan berapa tahun itu, terus habis itu mungkin nanti kalau emang baiknya pisah ya nggak apa-apa. Terus kalau tiba-tiba berantem lagi, cerai lagi. Bisa dibilang. Ya yang penting hartanya. Jelas. Oke. Karena cewek butuh Harta, duit. cewek butuh duit. Better be single sih, karena kalau misal kayak gitu sama aja kayak maksain. Lagian kalau misal hidup itu nggak selalu melulu tentang kita harus sama pasangan kita, nggak melulu kita harus nikah. Kita bisa tetap sendiri, single, be rich, ya udah. Gitu. Oke, be rich. Kalau pasangan bisa dibeli lah. Pesan kamu buat wanita yang mengalami dilema dalam memilih pasangan hidup. Buat teman-teman yang dilema memilih pasangan hidup, pertama siapin diri kalian dulu, kalian udah siap apa belum, terus pilihnya yang sesuai sama kalian, jangan hanya karena dia kaya, hanya karena apa. Kalau misalnya dia kaya tapi dia nggak sayang sama kalian kan percuma, nanti kalian nggak dapat kasih sayangnya, cuma dapat materi tapi nggak bahagia buat apa. Kayaknya take your time aja sih, karena kayak bawa santai aja, kayak jangan diburu-buruin, soalnya kita nggak tahu kan kedepannya bakal gimana atau gimana, jadi ya udah santai aja. Enjoy aja, pokoknya pasti nanti bakal ketemu kok kalau misal udah waktunya. Nggak usah dilema, fokus sama edukasi kalian, fokus sama kerjaan kalian. Kalau misal memang kalian udah menjadi wanita yang baik, pasti cowok yang baik juga bakal datang ke kalian. Lain kali mikir tentang cowok lebih jauh lagi aja deh kayaknya. Diperhatiin lagi cowok-cowok itu sikapnya kayak gimana, diperhatiin lagi lebih jauh. Pesan aku buat teman-teman perempuan yang sebaya mungkin ya usia 20-an ke atas ini kan pasti udah dihadapkan sama ayo nikah gitu kan, ya kayak gitu. Daripada kamu bingung-bingung daripada kamu harus bingung menikah atau enggak, kembangin diri sendiri dulu, terus cari pengalaman yang banyak, jalan-jalan, traveling kalau bisa, terus cari orang-orang baru biar kamu bisa mengenal diri kamu dan mengenal orang lain juga. Nggak usah takut, nikmati aja sakit hati yang berkali-kali. Nanti akan ada orang yang datang deh. Gitu. Pesan aku pokoknya dipikir matang-matang sih, karena kalau nikah itu bukan tugas yang bisa kita ambil secara cuma-cuma aja, itu adalah kayak tugas umur hidup. Kalaupun nantinya kita nadun balik ya, kalau misalnya nanti cerai kan itu melibatkan seluruh keluarga, nggak cuma kita berdua aja gitu. Jadi mungkin pesan aku dipikirin matang-matang aja gitu. Nggak ada kata dilema buat wanita. Improve yourself, kerja, jadi kaya, grow. Kehendak Tuhan tuh nggak ada yang salah. Pasti lu dikasih yang terbaik. Jangan terpaku sama ambisi wanita buat untuk cari yang namanya ditunggu atau menunggu. Jangan ambisi ke situ. Nggak ada waktu buat dilema sih sebenarnya. Kalau emang udah ada yang jelas dan pasti, itu aja yang diambil. Nggak pernah galau sih soalnya. Gila, keren. Terima kasih. Cukup.